Bab 450 Konflik yang diam dan tak bergerak. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. KATHYLNGLAYDER. Aku bergegas menyusuri aula istana Etistin yang panjang dan anehnya kosong menuju sayap timur, tempat dua tamu yang sangat tidak biasa sedang menungguku. Denyut nadiku berdetak cepat di tenggorokanku, didorong oleh kegugupanku yang tak bisa dijelaskan. Tenangkan dirimu, Katin, pikirku, suara mentalku terdengar sangat mirip dengan mendiang ibuku. Namun segalanya telah berubah begitu cepat setelah kemunculan naga, dengan Kurtis dan aku tersapu arus yang tidak dapat kami kendalikan atau lawan, dan aku baru saja mulai menyesuaikan diri dengan kondisi normal baru ini. Wajar jika pengunjung yang menanyakan aku dan aku berdua saja, akan membuat aku gugup, mengingat konteks politiknya. Hentakan kakiku yang terpotong di lantai marmer bergema di dinding dan kembali keingatanku sebagai gema yang halus, seperti seseorang sedang berjalan tepat di belakangku. Biasanya suara seperti itu tidak akan terdengar di istana, dengung percakapan yang membosankan namun terus-menerus, atau langkah kaki yang bersaing, atau deringan pedang latihan dari halaman, akan menelannya. Tapi hanya sedikit yang bisa bertahan tinggal di istana sekarang, begitu dekat dengan aura berat para naga, kekuatan raja, begitu mereka menyebutnya. Aku melewati seorang penjaga, yang posturnya yang lurus seperti panah semakin tegak saat melihatku. Dia tidak menatap mataku, tapi aku merasakan tatapannya membakar punggungku begitu aku lewat. Bisakah dia merasakan kegelisahanku, membacaku seperti buku yang terbuka? Aku mendengarkan langkah-langkah lapis baja dari pria yang mundur ke aula untuk melaporkan perilaku anehku kepada penjaga Caron. Aku bodoh, aku mengakuinya. Jangan menyerah pada pikiran kamu yang terlalu aktif. Sekali lagi, pikiran dalam suara ibuku. Saat aku mendekati ruang duduk di mana tamu-tamuku ditempatkan untuk menunggu kedatanganku, aku merapikan gaunku dan memasang senyum ramah di wajahku, merasakannya hanya sedikit gemetar. Mereka berdua sudah berdiri ketika aku masuk, mata mereka tertuju pada pintu. Mata mereka sangat tidak manusiawi, sepasang mata emas cair hasil pantulan matahari di air, sepasang mata lainnya seperti dua batu rubi yang bersinar. Nyonya Sylvie, kataku, menyapanya dengan membungkuk tajam namun dangkal, tidak begitu yakin bagaimana peringkatnya dalam politik Epeotus dan di Caten yang saat ini rumit. Dia membalas busurnya, lebih dalam lagi, sebuah sikap penuh hormat namun juga tanpa beban yang membuatku menyesali sapaanku yang penuh perhitungan. Rambut pucatnya tergerai menutupi wajahnya, cerah di balik tanduk gelap yang melengkung dari sisi kepalanya. Saat dia menegakkan tubuh sambil tersenyum, aku terpesona oleh tinggi badannya dan ketajaman wajahnya. Seharusnya aku tidak melakukannya. Wajar jika dia menua dan tumbuh. Tapi terakhir kali aku melihatnya, saat perang, aku bahkan tidak yakin sudah berapa lama perang itu berlangsung, dia menampilkan dirinya secara fisik sebagai seorang anak kecil ketika dalam wujud humanoidnya. Sekarang, dia adalah seorang wanita muda, namun kepercayaan diri dan kedewasaan yang terpancar dari dirinya seperti aura membuatnya tampak jauh lebih tua. Dia melangkah maju dengan cepat, dan gaun hitamnya berayun dan menangkap cahaya, ribuan sisik hitam kecilnya berkilauan. Tubuhku menegang saat dia memelukku sebentar. Dia sepertinya tidak menyadarinya saat dia melepaskanku, masih berseri-seri. Nyonya Katin, senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih telah bertemu dengan kami dalam waktu sesingkat ini. Aku yakin kamu sangat sibuk, dan aku memahami sifat kedatangan kami agak tidak biasa. Saat dia mengatakan, kami, aku menoleh ke temannya yang bermata merah. Rambut biru tergerai di bahu wanita bertubuh penuh itu, secara bersamaan berwarna gelap di samping tanduk hitam yang melingkari kepalanya seperti mahkota dan cerah saat membingkai mata rubi itu. Dia adalah Alakrian, salah satu makhluk yang mereka sebut berdarah Fritra. Dia menekan mananya, mencegahku mengukur level intinya dengan tepat, meskipun itu saja memberitahuku sesuatu, dia lebih kuat dariku. Wanita itu meniru busur Lady Sylvie, meskipun dia tidak memutuskan kontak mata, memberikan gerakan itu kesan yang hampir agresif. Nyonya Katin Glader, namaku Caera dari Highblood Denoir. Seperti yang Sylvie katakan, terima kasih telah bertemu dengan kami. Aku menunjuk ke sofa kaku di seberang kursi bersandaran tinggi, mengambil kursi itu untuk diriku sendiri. Jari-jariku secara otomatis menelusuri lekukan yang diukir dengan hati-hati pada kayu di lengan itu, menelusuri garis-garisnya selagi aku mempertimbangkannya. Nyonya Sylvie, aku merasa agak membingungkan bahwa kamu meminta aku secara rahasia ketika ada anggota ras kamu sendiri yang hadir di istana ini. Mengapa tidak mencari nasihat dari jenis kamu sendiri? Terlebih lagi, mengapa merahasiakan kehadiranmu? Sylvie duduk dengan sangat baik, tatapannya tak tergoyahkan. Sangat mudah untuk melihatnya sebagai putri dewa dari negeri naga yang jauh. Agak lebih sulit untuk mengingat tujuan aku sendiri dan bimbingan serta arahan yang aku terima dari Guardian Caron dan Winsome tentang bagaimana Arthur dan teman-temannya harus diperlakukan jika mereka kembali ke Etistin. Bertemu dengan mereka secara rahasia di belakang penjaga Caron tentu saja bukan bagian dari panduan tersebut. Arthur telah mengutus aku untuk memberitahu kamu tentang potensi serangan terhadap istana, katanya, berusaha bersikap percaya diri sekaligus menghibur. Serangan yang menargetkan naga yang akan menempatkanmu dan saudaramu dalam bahaya besar. Aku merasakan bibirku ingin mengernyit,
tapi aku menahannya erat-erat, menjaga setiap otot di wajahku pada tempatnya yang alami, seperti yang diajarkan ibuku sejak aku masih sangat muda. Aku harap kamu memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan selain itu. Serangan terhadap naga, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Fakta bahwa kamu di sini memberikan peringatan memperjelas bahwa kamu menganggap ancaman itu tulus. Tetapi aku tidak dapat membayangkan siapa, selain Asura lawan, yang akan menjadi bahaya yang relevan. Sylvie sepertinya mempertimbangkan sesuatu sejenak, lalu kata-kata mulai mengalir keluar darinya saat dia menjalin kisah tentang penglihatan dan pembunuh Asura yang kuat, pembunuh Asura, naga mati, dan bahkan kematianku sendiri. Secara mengejutkan aku tidak tergerak saat dia menjelaskan bagian ini, meskipun dia menyebutkan kematian kakakku membuatku merinding. Aku mempertahankan postur dan ekspresiku selama ini, tapi di dalam diriku, aku berada dalam lautan ketidakpastian yang bergolak. Aku mengetahui pertarungan Arthur melawan Wright ini di Fildorial, begitu pula Winsome dan Guardian Charon, tapi menurut pendapat para naga bahwa tentara Agrona tidak memberikan ancaman apapun kepada mereka, atau kita. Perang telah usai, dan para naga melindungi di Chaten. Itu mungkin tidak adil bagi Lady Sylvie, tapi aku juga skeptis terhadap visi semacam itu yang mengklaim bisa melihat kejadian di masa depan. Orang tuaku, sebagai Raja dan Ratu Sapin, dikelilingi oleh para peramal dan peramal yang berusaha menyebarkan ramalan di setiap saat. Kecuali Tetua Rinia, aku belum pernah bertemu orang yang mengaku sebagai peramal yang bisa mengetahui sebanyak itu cuaca hari berikutnya. Wanita Alakrian, Chaera, mendengarkan dengan penuh perhatian seperti aku, jelas-jelas belum mengetahui cerita lengkapnya hingga saat itu. Hal keanehan lainnya merugikan mereka. Ketika dia selesai, Lady Sylvie terdiam sambil menunggu jawabanku, memberiku waktu untuk merumuskannya dengan benar. Maafkan aku, banyak hal yang harus dipahami, kataku, mencari tanda-tanda penipuan di mata emasnya, tapi tidak menemukannya. Aku membayangkan Arthur mengintai makhluk bayangan tak berwajah di jalanan Etistin pada saat itu juga, dan aku menggigil. Aku akui, mendengar cerita kamu hanya membuat aku semakin bingung. Jika tujuannya adalah untuk mencegah serangan terhadap penjaga Charon, mengapa tidak berbicara dengannya secara langsung? Aku memikirkan pertanyaan itu bahkan ketika aku menanyakannya dan sampai pada jawabannya sendiri. Kamu tidak ingin naga lain mengetahui kamu ada di sini sampai Arthur bersamamu. Dan Arthur tidak ingin pergi ke Charon tanpa bukti kehadiran para Wright. Aku merasakan kerutan terkecil di bibirku dan menghaluskannya. Apakah kemampuan melihat ke depan seperti itu umum di antara kaummu, Nona Sylvie? Kepalanya sedikit miring ke samping saat dia memperhatikanku. Tidak, Arthur selalu mempercayaimu, Katin, jadi aku juga memilihnya. Aku harap aku membuat keputusan yang benar. Jika diucapkan oleh orang lain, kata-kata yang berduri itu pasti akan membuatku marah. Tapi jika diucapkan oleh naga bermata emas ini, yang terpikir olehku hanyalah aku juga berharap bahwa dia benar dalam mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Besok ada rapat Dewan Umum, kataku setelah jeda yang lama. Apa yang kamu gambarkan, sepertinya seperti yang kami. Mana meletus di kejauhan, dan aku lupa apa yang kukatakan, malah menatap ke dinding ke arah sumbernya. Seni mana tipe peluruhan, kata Chaera sambil mengerutkan kening. Itu mana yang banyak. Tiba-tiba aku berdiri, merapikan gaunku. Tetaplah di sini. Tidak ada yang akan mengganggumu. Tapi para naga juga akan merasakan hal itu, sialnya, seluruh kota juga akan merasakannya. Aku perlu memastikan tidak ada kepanikan. Sebelum salah satu wanita itu dapat berbicara, aku berbalik dan berjalan keluar ruangan. Penjaga sebelumnya telah pindah dari posnya dan berdiri di tengah aula, menatap seolah-olah mengharapkan pasukan Alakrian datang untuk menyerbunya kapan saja. Dia berputar dan memberi hormat ketika dia mendengar pendekatanku. Aku melewatinya dan menuju pintu masuk utama istana. Benar saja, aku menemukan Curtis sudah ada di sana, berdiri di halaman luar dan menatap ke timur. Dia melirik ke arahku saat aku bergerak untuk berdiri di sampingnya. Apakah kamu merasakannya? Dia bertanya sambil mengerutkan kening. Growder, ikatan singa dunia kakakku, menggeram pelan, dan Curtis menepuk surainya. Aku tidak menjawab, saat Winsome memasuki halaman pada saat itu, semua rambut tertata rapi, seragam gaya militernya tetap rapi dan terawat seperti biasanya. Matanya yang halus dan malam berbintang menatap ke atas, dan aku mengikuti tatapannya tepat ketika seekor naga yang berubah bentuk muncul, bayangannya menyapu kami dan melaju menuju sumber ledakan. Kupikir kita sepakat tidak akan ada naga yang bertransformasi di dalam kota, kataku setengah hati, karena tahu protesku tidak akan didengarkan. Di sisiku, Curtis bergeser dengan gugup. Naga-naga itu membuatnya sangat gugup, dan dia benci setiap kali aku mengatakan atau melakukan apapun yang dia anggap tidak sopan. Kami tidak perlu menunggu lama untuk kembalinya naga tersebut. Reptil biru raksasa itu mendarat tepat di halaman bersama kami, hembusan sayapnya membuatku tersandung. Growder bergerak di antara kami, melindungi Curtis dan aku dengan tubuhnya. Maka aku tidak langsung melihat penumpang yang menunggangi punggung naga itu, sampai aku menurunkan lenganku dan melangkah mengitari Growder. Arthur, penampilan fisiknya begitu berubah sehingga membuatku lengah melihatnya, meluncur ke tanah dan mulai berjalan ke arah kami, mengabaikan dewa di belakangnya, seolah-olah dia menunggangi seekor naga sepanjang waktu. Aku terkejut,
hampir tertawa pada diriku sendiri, meskipun rasa kesopanan yang sudah lama kupraktikkan menghalangi hal ini. Tentu saja, karena dia menunggangi seekor naga. Panggil penjaga Charon. Edirit, sang naga biru, mengumumkan, suaranya sama besarnya dengan wujud drakoniknya. Aku telah membawa yang bernama Arthur Lewin. Panggil penjaga. Winsome melangkah maju dan mengangkat tangan, dan Edirit terdiam sebelum kembali ke bentuk humanoidnya. Winsome tersenyum hangat pada Arthur dan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi Arthur berjalan melewatinya, malah mendekati Curtis dan aku. Aku menelusuri wajahnya yang tajam dengan mataku, mencari anak laki-laki yang kukenal di Akademi Sirus atau jenderal mudanya selama perang, tapi seperti terakhir kali aku melihatnya, Arthur baru ini hanya menunjukkan sedikit hal. Siapa dia sebelumnya? Namun dia mungkin lebih tampan dari sebelumnya, jika itu mungkin. Aku berdehem, menghilangkan gangguanku. Arthur, senang bertemu denganmu. Katin, tanpa diduga, dia mengulurkan tangan dan menarikku ke dalam pelukannya. Rasa kesemutan menjalari kulitku saat bibirnya bergerak begitu dekat ke telingaku sehingga aku bisa merasakan bisikan napasnya saat dia berkata, yang lain. Memahami, aku membalas pelukannya seperti yang kulakukan pada seorang teman lama dan mengangguk sedikit. Dia melepaskanku, dan aku merapikan bajuku lagi, dengan hati-hati menghindari melirik ke arah Winsome saat dia malah mengulurkan tangan pada kakakku. Curtis, katanya singkat sambil berjabat tangan. Kamu menumbuhkan janggut. Aku tidak yakin ini berhasil untuk kamu. Curtis mengeluarkan tawa kekanak-kanakan yang dikenalnya di seluruh sapin, tapi kegembiraannya tidak sampai ke matanya. Dia dijaga, waspada, dan Grouder merasakan ketegangan, menundukkan kepala dan mengibaskan surainya, matanya yang berkilau tertuju pada Arthur. Sudah lama berlalu hari-hari persahabatan di Akademi Sirus antara anggota komite disiplin. Aku benci kalau politik meracuni pikiranku bahkan pada saat itu, sama seperti aku tahu apa yang dipikirkan kakakku. Namun tidak ada jalan keluar darinya. Negara kami, seluruh benua kami, terlalu rapuh untuk tidak mempertimbangkan setiap pilihan saat kami berupaya membangun kembali. Jadi, Arthur Lewin akhirnya memberkati kita dengan kehadirannya, kata Winsome, tangannya terlipat di belakang punggungnya. Halo nak, di mana cucu tuanku? Aku harap kamu tidak kehilangan dia. Lagi. Arthur dan Winsome memiliki penampilan yang tidak bersahabat, sebuah kontes yang mau tidak mau aku harapkan akan dimenangkan oleh Asura. Namun, Arthur tidak tampak seperti orang yang mempelajari dewa. Tidak, dia tidak kalah dalam kontes keinginan ini. Ada sesuatu yang jelas-jelas bersifat predator di matanya yang membuatku secara naluriah mengambil langkah mundur. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sylvie baik-baik saja. Aman, yang dalam hal ini berarti jauh dari kamu saat ini. Aku punya berita untuk siapapun yang bertanggung jawab atas naga, kata Arthur, suaranya tidak menunjukkan rasa tidak hormat namun tetap terdengar agresif. Bayangkan betapa terkejutnya aku mengetahui bahwa itu bukan kamu, teman lama. Dengan setiap kata yang diucapkan keduanya, aku menjadi semakin tidak nyaman. Para naga telah menghabiskan waktu berbulan-bulan bersama kami di Sapin membantu membangun kembali dan menjaga kami aman dari serangan tambahan dari Alakria. Mereka terkadang sulit untuk dipahami, dan watak mereka tidak seperti manusia, elf, atau kurcaci manapun yang pernah kutemui, tapi itu sudah diduga. Mereka tidak seperti kami, dan tidak pantas mengukur mereka berdasarkan metrik kami. Namun Arthur lah yang menyapu seluruh benua seperti badai api untuk memusnahkan pendudukan Alakrian. Arthur juga bertanggung jawab atas perjanjian dengan penguasa Epeotus, naga Keses Indrat, yang membawa para naga ke pantai kita. Melihat konflik mereka menyebabkan perutku terasa sakit sekali. Dicaten tidak sanggup jika kekuatan-kekuatan ini diadu satu sama lain, meskipun kupikir setidaknya aku memahami alasan sikap Arthur. Bagaimanapun juga, asap masih membubung di sebagian besar Elenoir, tempat sekutu lama kita, Jenderal Aldir, mengubah hutan menjadi abu. Aku takut memikirkan untuk memasukkan diri aku seperti jarum di antara dua kekuatan besar ini, tetapi siapa lagi yang bisa melakukannya? Terlalu banyak hal yang dipertaruhkan untuk membiarkan antipati di antara mereka menggagalkan masa depan seluruh benua kita. Mengambil langkah maju sehingga gerakan itu akan menarik perhatian mereka kepadaku, bukan satu sama lain, aku menunjuk ke arah pintu masuk istana. Winsome, Edirit, tolong hadiri aku saat aku mengantar Arthur ke Guardian Charon. Menjaga nada bicaraku senetral mungkin, aku melanjutkan. Charon Indrat, sangat ingin bertemu denganmu, Arthur. Aku yakin dia akan bersedia mendengarkanmu. Arthur santai dan jatuh di sampingku, mengulurkan lengannya agar aku mengambilnya. Winsome berbalik dan berjalan pergi tanpa melirik kedua kali, tangannya menggenggam di belakang punggungnya, sementara Curtis dengan agak canggung berjalan di sisi lain Arthur. Edirit melangkah di belakang kami, aura gelisahnya mencambuk kami seperti cambuk. Tubuhku kaku karena tegang, setiap langkahku seperti melintasi pecahan kaca, tapi aku menahannya. Entah bagaimana, terlepas dari intensitasnya sebelumnya, Arthur tampak santai dan tentram seolah-olah kami sedang berjalan-jalan sore di taman istana. Aku lebih suka berjalan-jalan di taman daripada. Aku menghilangkan pemikiran yang tidak pantas itu segera setelah aku menyadari kemana arahnya. Aku adalah benang merah yang akan menjahit luka antara penjaga Charon dan Arthur, dan aku tidak bisa mulai menunjukkan sikap pilih kasih. Pikiran akhirnya menjadi tindakan,
bahkan secara tidak sengaja. Ketika kami tiba di ruang tahta, aku tidak terkejut melihat seluruh dewan telah berkumpul. Meskipun kami membutuhkan waktu lama untuk mendiskusikan masalah yang paling sederhana sekalipun, ketika penjaga memanggil mereka, mereka praktis berteleportasi untuk berdiri. Namun, aku tidak menentang mereka. Kehadiran para naga sangat luar biasa, dan penjaganya sendiri juga berlipat ganda. Mereka hanya memainkan permainan politik sebaik yang mereka tahu caranya. Otto dan sepupu Florian berkumpul, berbisik penuh semangat. Lord Astor berada sedekat mungkin dengan penjaga Charon, dan aku juga melihat Jekun Maxwell dan Lady Lambert. Anggota dewan yang lain berbicara dengan tenang di antara mereka sendiri atau menunggu dalam keheningan yang menegangkan. Charon sendiri duduk dengan kaku di mimbar di kaki singgasana, tempat dia selalu duduk ketika ada kejadian yang menyebabkan kami menggunakan ruangan ini. Naga itu tidak membutuhkan tahta untuk membuatnya tampak agung atau berkuasa. Sederet penjaga berjajar di dinding di kiri dan kanan, setidaknya 4 kali lipat dari jumlah yang biasanya kami minta untuk acara semacam itu. Itu adalah pertunjukan yang mengesankan, membawa aku kembali ke hari-hari aku sebagai seorang anak di aula ini, ketika ayah aku duduk di singgasana itu dengan ibu aku di sisinya. Aku merasa dingin dan jauh saat memikirkan mereka. Mengetahui bahwa emosi tertentu akan berguna untuk apa yang akan terjadi, aku memegangnya erat-erat. Winsome berhenti sebelum kami melintasi seperempat ruang singgasana, memaksaku berhenti di belakangnya. Dia membuka mulutnya untuk memperkenalkan kami, tapi ragu-ragu ketika suara langkah kaki yang tajam terus bergema melalui ruangan besar itu. Semua mata tertuju pada Arthur saat dia meninggalkanku, berjalan melewati Winsome seolah-olah naga itu biasa-biasa saja seperti semak belukar, dan langsung menuju ke penjaga, langkahnya tidak terputus oleh kegugupan atau pahitnya keraguan diri. Aku hanya bisa menyaksikan, terpesona, saat Arthur melintasi ruang singgasana seperti berburu kulit sungai di teluk. Edirit bergegas mengejarnya, tangannya yang kuat melingkari bahu Arthur. Tidak ada seorang pun yang mendekati penjaga tanpa. Arthur berbalik, mata emasnya bersinar seperti ujung pisau. Naga itu tersendat, dan Arthur melanjutkan perjalanannya, tidak pernah menghentikan langkahnya. Seluruh ruangan tetap membeku dalam antisipasi penuh semangat. Penjaga Charon, kata Arthur. Dia berhenti berjalan ketika dia berbicara, berdiri tepat di depan tahta, dan bunyi suaranya seperti pemutusan mantra, dan seluruh jemaat sepertinya menarik napas sekaligus. Wali, aku tidak berpikir untuk bertanya kepada Vajrakor siapa ide judul itu. Tapi kemudian, aku dan dia tidak akur. Aku berharap pertemuan ini akan berjalan lebih baik. Charon berdiri tegak di atas Arthur dari tempatnya di mimbar, tetapi dia tidak berlama-lama di sana, malah memilih untuk mundur dan menatap Arthur secara langsung. Energi berderak seperti kekuatan fisik di antara mereka ketika mereka saling memandang. Terjadi konflik diam-diam dan tidak bergerak di antara mereka, atau lebih tepatnya niat yang mereka berdua gunakan seperti senjata. Di satu sisi, mereka adalah semacam cermin satu sama lain. Charon sama tingginya dengan Arthur, namun tampak lebih tinggi dari semua orang di sekitarnya. Perawakannya tidak kuat, cocok dengan tubuh atletis Arthur yang ramping dan anggun, tetapi kekuatan aslinya terlihat dalam setiap gerakannya. Dia memiliki rambut yang sama dengan Sylvie yang berwarna terang, yang menurutku merupakan sifat Indrat. Apakah itu ada hubungannya dengan transformasi Arthur? Aku bertanya-tanya, tapi matanya dalam, kolam gelap berwarna ungu plum. Namun, di wajah mereka, keduanya sama sekali tidak mirip. Meskipun Arthur telah kembali tua, wajahnya lebih tajam dan lebih dewasa dibandingkan sebelum perang, dia masih tampak seperti anak laki-laki di samping Charon, yang wajahnya beruban dengan bekas luka dari ribuan pertempuran, ditandai dengan bekas luka bakar lama, dan mengeras hingga tidak bisa ditekuk. Ekspektasi. Itu adalah wajah yang memunculkan rasa takut dan hormat hanya dengan tatapan mata. Yang tidak dilakukannya adalah sering tersenyum, namun bekas luka di pipi penjaga itu berkedut, dan sudut bibirnya terangkat geli. Ya, Vajrakor cukup teliti dalam mendeskripsikan pertemuan itu, serta dalam memperkirakan kemampuan dan temperamen kamu. Winsome menganggap ini sebagai semacam isyarat dan bergerak maju lagi, mengambil posisinya di sebelah kiri mereka. Penjaga naga mengapit Charon. Ingin posisi fisikku tetap netral, aku berdiri di hadapan kelompok Winsome, kakakku di sisiku. Selamat datang di Etistin, Arthur Lewin, kata Charon, suaranya yang dalam bergemuruh. Bagus sekali kita akhirnya bisa bertemu, meski keadaannya kurang ideal. Gangguan di luar kota, apa yang kamu lakukan? Arthur mengamati kerumunan konselor dan penjaga. Mungkin kita bisa berbicara di tempat yang tidak terlalu umum. Arthur menyarankan dengan tenang. Penjaga itu tiba-tiba membuat gerakan tajam dengan tangannya. Kedua barisan penjaga itu berputar dan mulai berjalan keluar dari ruang singgasana, menciptakan sebuah lorong di antara mereka di mana para penasihat dan tipe bangsawan lainnya juga bisa pergi, meskipun kelompok terakhir ini melakukannya dengan ragu-ragu, tanpa ketepatan militer yang tajam dari para penjaga. Tentara. Curtis bergeser, melirik ke arah para penasihat yang mundur, dan aku tahu dia berharap bisa bergabung dengan mereka. Dia dan aku terus-menerus dibombardir dengan bimbingan dari para penasihat kami sejak Lyra Dreyde secara resmi mengakhiri pendudukan di Chaten dan Arthur meninggalkan kami untuk bertanggung jawab atas Etistin. Tidak semua nasihat yang kami terima adalah apa yang aku sebut sebagai nasihat yang baik, dan hal itu semakin memburuk sejak kedatangan para naga.
Curtis khususnya berjuang untuk menyeimbangkan keinginannya dengan keinginan manusia, naga, dan dewan pilihan kami. Sebenarnya kami membutuhkan naga. Kami membutuhkan kekuatan dan kepemimpinan mereka, serta kepercayaan diri yang diberikan kepada rakyat kami di masa depan. Terlalu banyak hal yang telah terjadi, kematian para raja dan ratu, kekalahan para Lance, kekalahan dalam perang dan pendudukan berikutnya, kehancuran Elenoir, yang membuat rakyat kami hanya berharap bahwa kami dapat membangun kembali apa yang telah hilang. Naga memberikan landasan baru untuk membangun, dan tanpa mereka, aku khawatir tanah akan selalu menunggu untuk meluncur keluar dari bawah kaki kita. Namun, aku dibesarkan di sekitar politik dan intrik pengadilan sepanjang hidup aku. Aku bisa melihat manipulasi opini publik sedang terjadi, para naga diam-diam meremehkan pandangan orang-orang terhadap Arthur. Itu adalah mentalitas, keluar dari yang lama, masuk ke dalam yang baru, yang aku pahami, tapi itu tidak adil dan sangat tidak adil bagi seseorang yang telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan kami. Lalu, dialah yang menawar perlindungan para naga. Aku juga merasa perlu untuk percaya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan. Kerumunan terakhir keluar, dan dua penjaga bekerja sama menutup pintu ruang singgasana besar. Lebih baik, penjaga Charon bertanya, mengulurkan tangannya ke samping saat dia menunjuk ke sekeliling ruang kosong yang luas. Sekarang, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang telah terjadi? Arthur menceritakan kembali kisah yang diceritakan Lady Sylvie kepadaku, meskipun dia mengabaikan bagian tentang dia yang tampaknya menyaksikan serangan itu dalam sebuah penglihatan. Arthur, pada kenyataannya, tampaknya mengabaikan bagaimana sebenarnya bukti serangan itu sampai kepadanya. Meskipun aku sudah menghilangkan satu, akan ada yang lain, pungkas Arthur. Aku juga tidak bisa menjanjikan bahwa hal ini akan menghalangi serangan mereka. Charon menyilangkan lengannya dan mengibaskan sehelai rambut dari wajahnya. Tampilan intensitas yang dia proyeksikan adalah sesuatu yang pernah aku lihat berkali-kali sebelumnya. Aku jamin, aku tidak memerlukan perlindungan terhadap tentara Agrona. Kekalahanmu sebelumnya terhadap Urite seharusnya menghilangkan anggapanmu bahwa mereka bisa mengalahkan jenisku. Tentu saja bukan pejuang. Aku berjanji kepada kamu, Keses tidak mengirimkan petani atau anak-anak muda untuk dilatih untuk menjaga benua ini. Arthur mengambil beberapa langkah sambil mulai berjalan, lalu memaksa dirinya untuk diam. Matanya menatap mataku untuk sesaat. Bahkan pertarungan di mana kamu mengalahkan mereka bisa mengakibatkan kematian puluhan, bahkan ratusan penduduk kota. Yang aku minta hanyalah kamu membantu aku menjelajahi kota dan pedesaan sekitarnya. Mari kita pastikan mereka sudah pergi. Charon mengangkat bahu, sebuah gerakan yang bertentangan dengan segala hal lain tentang postur dan ekspresinya, yang jarang kali berubah menjadi sesuatu yang kurang dari militeristik yang kaku. Aku tidak ingin kamu menakuti penduduk Etistin dengan menjungkir-balikan kota demi mencari hantu. Dia menatap Winsome. Lihat apa yang bisa dilakukan, secara halus. Mungkin memanggil beberapa naga dari patroli, wajah yang tidak akan dikenali orang-orang di sini. Dan mereka harus mahir menyembunyikan diri di antara yang lebih rendah. Tentu saja, kata Winsome sambil membungkuk pendek. Namun, kehadiran kekuatan Agrona yang paling kuat di Dicaten hanya memperkuat alasanku yang lain untuk berada di sini. Lanjut Arthur, suaranya membawa beban kata-kata yang dia harap tidak akan diterima dengan baik. Aku telah menghabiskan beberapa waktu di Alakria, bertarung bersama Seris Fritra, pemimpin faksi pemberontak yang melawan Agrona. Itu cara yang cukup murah hati untuk mengungkapkan hal itu, Charon bergemuruh, dengan tawa tertahan dalam kata-katanya. Arthur tidak mengakui gangguan itu. Aku telah menawarkan Seris dan semua orangnya yang ingin bergabung dengan tempat perlindungannya di Dicaten, dengan aman di Elenoir Wastes bersama pasukan Alakrian yang telah diserahkan. Seris telah memintaku untuk mengulurkan tanganku dalam persahabatan denganmu dan kerabatmu. Dia berharap, sebagai imbalan atas perlindungan yang telah kamu tawarkan pada benua ini, dia dapat memberi kamu informasi berguna antara lain tentang pertahanan Agrona dan Alakria. Alis Charon, yang setengah botak dan compang camping karena bekas luka di wajahnya, perlahan-lahan naik ke dahinya saat Arthur berbicara. Untuk sesaat, dia tampak kehilangan kata-kata. Itu tentu saja merupakan permintaan yang berani, namun tidak rasional. Bahwa kamu dapat dengan berani mengklaim telah menyelundupkan sejumlah pejuang musuh yang dirahasiakan ke benua ini, menyatukan kembali seorang jenderal musuh dengan ribuan tentaranya dalam prosesnya, dan tampaknya tidak memahami konsekuensinya, menunjukkan kepada aku bahwa mungkin reputasi kamu sebagai seorang kejeniusan strategis dilebih-lebihkan oleh orang-orang di sini. Aku menahan nafasku saat Arthur memiringkan kepalanya sedikit ke samping, tapi sebelum dia bisa menjawab, aku mengambil langkah cepat ke depan. Dari sudut mataku, aku melihat kakakku meraih lenganku, tapi aku menghindari genggamannya dan menempatkan diriku di samping Arthur, tepat di seberang tatapan tajam mata gelap Charon. Guardian Charon, aku memulai, kata-kataku diucapkan dengan jelas dan sopan, terima kasih karena telah mengikut sertakan aku dan kakakku dalam pertemuan ini. Kami berdua sangat menghargai hubungan kerja sehat yang kamu pelihara dengan badan pimpinan Etistin yang baru, dan aku berharap kamu mengizinkan aku berbicara atas nama Arthur. Setelah mengenalnya sejak kami masih anak-anak dan mendapat manfaat langsung dari tindakannya beberapa kali sejak saat itu, aku dapat memberitahu kamu tanpa ragu atau ragu bahwa realitas pencapaiannya selalu melampaui rumor yang muncul setelahnya. Aku menarik napas, bergegas mengeluarkan semuanya sebelum aku diganggu.
Winsom menatapku dengan rasa jengkel yang terselubung, tapi Charon penuh perhatian. Meskipun dia belum pernah mengambil langkah untuk mewujudkannya, Arthur dipandang oleh banyak orang sebagai pemimpin de facto di Chaten, yang menyatukan manusia, elf, dan kurcaci untuk menghormatinya. Kehadiran kerabatmu di sini merupakan sebuah berkah, penjaga, yang tidak akan pernah bisa kami balas, tapi tidak semua orang memiliki keinginan untuk memaafkan masa lalu dan percaya bahwa naga benar-benar berarti perdamaian. Aku melihat ke antara keduanya, dalam hati mendesak mereka untuk mendengarkan aku. Kalian saling membutuhkan, di Chaten membutuhkan kalian berdua, agar ini bisa berhasil. Charon, sebagai bupati benua ini, aku yakin Arthur mempunyai kewenangan untuk menawarkan perlindungan. Bupati bukanlah gelar yang kami akui, kata Charon dengan lancar, suaranya yang dalam menelan suaraku. Gelar yang diciptakan oleh penjajah dan diturunkan oleh seorang pengkhianat. Tidak ada legitimasi di dalamnya. Dia berhenti sambil berpikir. Tetapi tentu saja kamu berada tepat di samping itu. Kehadiran kami di Chaten tergantung pada kesepakatan antara Arthur dan Lord Indrat, dan aku tidak bermaksud bertentangan dengan tujuan tuanku. Namun aku juga tidak akan mengabaikan penilaian terbaik aku sendiri. Sebelum dia dapat melanjutkan bicaranya, ketukan keras di pintu menarik perhatian semua orang ke arah itu. Satunya terbuka sebagian, tapi bukannya seorang penjaga. Lady Sylvie Indrat berjalan masuk, rambut dan kulitnya yang putih bersinar di balik kegelapan tanduk dan pakaiannya. Aku merasakan lonjakan ketakutan yang membingungkan, tetapi aku tahu bahwa Arthur dapat berbicara dengannya secara telepati. Aku hanya bisa berasumsi kedatangannya saat ini memang disengaja. Sepupu Charon, katanya sambil berjalan menyusuri lorong menuju kami dengan cepat, sol sepatu botnya berbunyi setiap kali dia melangkah. Caira menyelinap melalui pintu di belakangnya, berjalan dalam bayangannya. Hidung Winsom berkerut karena kesal atau frustrasi, aku tidak yakin yang mana. Dia memelototi Arthur. Tapi Charon memberikan senyuman hangat yang melembutkan wajahnya yang kasar dan memisahkan diri dari kelompok kami, bergerak menemui Lady Sylvie. Sepupu kedua, 3 kali disingkirkan, tapi menurutku itu tidak masalah di luar Epeotus. Apakah selama ini kamu menyelinap di sekitar istana? Tentu saja, bentak Winsom, semakin kesal. Charon, Sylvie harus segera dikembalikan ke Lord Indrat, sesuai instruksinya yang sangat jelas. Mata Winsom yang berwarna galaksi menatap ke arah Arthur. Ini bukan permintaan, Arthur. Jika kamu menghargai benua ini, kamu akan. Penjaga Charon, apakah kamu atau Winsom di sini yang memimpin para naga di Chaten? Arthur bertanya dengan lembut, nada keingintahuannya yang pura-pura seperti memutar belati. Winsom, kata Charon, nadanya kental dengan peringatan. Saat kedua asura yang kuat itu saling berpandangan panjang dan penuh makna, pandangan aku sendiri beralih dari drama konfrontasi mereka. Yang juga berbagi pandangan penuh arti di balik punggung para asura adalah Arthur dan Sylvie. Beberapa komunikasi diam melayang di udara di antara mereka, tergambar pada garis kontak mata mereka yang hampir terlihat. Setelah beberapa detik yang sangat lama, Winsom meluruskan seragamnya dan mengangguk. Charon membiarkan tatapan gelapnya tertuju pada Winsom untuk waktu yang lama bahkan setelahnya, lalu kembali menatap Sylvie. Sekarang, aku yakin kami sedang mengadakan reuni. Tolong, biarkan kami semua pergi ke tempat yang lebih nyaman. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan.